membahas dulu terkait ini ya, barang kecil ini ya, barang kecil ini. Nah, ini adalah trafo audio 600 ohm ya. Kunci utama di interface FT8 atau tidak hanya interface FT8 sebenarnya bisa kita gunakan juga untuk RTTY dan mode digital yang lain sebenarnya. Ini adalah barang kuncinya di sini ya. Ini adalah namanya trafo audio 600 ohm ya. Banyak yang teman-teman itu membuat interface FT8 itu tidak menggunakan ini ya, tidak menggunakan ini. Nah, kita akan review sebentar ya. Ini gunanya untuk apa? Ya, ini gunanya untuk apa? Ini sudah ada di depan saya ya. Ini adalah function generator ya, ada oscilloscope ya. Kita akan coba ya dengan ini dan tanpa ini apa bedanya ya, sehingga ini akan menjadi basic kita mengetahui kenapa kok kita perlu ini gitu ya, kenapa kok perlu trafo isolasi. Toh juga kita ketika menyambungkan antara speakernya radio ke mikrofonnya PC itu juga bisa ya. Kemudian dari output speakernya PC ke radio juga bisa, langsung sambung saja sebenarnya juga bisa. Tetapi itu hal yang tidak saya rekomendasikan ya. Jadi kita harus menggunakan ini. Nah, kenapa kok menggunakan ini? Nah, kita akan simak ya apa fungsinya ini dengan menggunakan dua peralatan yang ada di depan saya. Oke, teman-teman. Nah, kita coba nyalakan dulu oscilloscope dan function generator saya. Untuk mencoba ini apa namanya, saya menggunakan dua channel ya, dua channel dari oscilloscope saya ini ya. Ini ada channel 1, ini ada channel 2. Kemudian di sebelah sini ada ada function generator ya. Function generator. Perlu kita ketahui ya bahwa trafo ini ya, trafo ini itu dia untuk trafo audio ya, trafo audio. Jadi kita itu mau melewatkan audio misalkan dari radio menuju ke komputer melalui ini gitu ya, melalui apa namanya, trafo ini. Nah, sehingga fungsi dari trafo ini adalah melewatkan sinyal dengan frekuensi ya 100 Hz sampai dengan 3 kilo ya. Jadi kan bandwidth dari pengiriman sinyal SSB di FT8 itu kan 3 kilo ya. Jadi ini fungsinya adalah melewatkan frekuensi audio dari 100 Hz sampai 3 kilo ya. Nah, saya akan apa namanya menyolokkan ya, menyolokkan. Apa itu menyolokkan ya? Nah, seperti ini ya. Kemudian ini di channel 1 dia akan saya paralel dulu untuk mengetahui sinyal dia aslinya yang masuk ke sini ya. Nah, yang masuk ke sini itu saya cantolkan begini. Kemudian akan saya nyalakan outputnya ya. Kemudian frekuensinya, waveformnya ini saya pilih sinus ya. Kemudian frekuensinya ya, frekuensinya saya mulai dari 100 Hz ya. Ini dari 100 Hz. Kemudian oscilloscope saya set auto dulu biar dia otomatis nyari. Nah, ini ya. Kemudian bentar. Nah. Oke. Nah, kita lihat ya, yang warna kuning ya, yang warna ini ya, yang atas ya. Ini adalah waveformnya. Nah, di sini ya apa namanya, ini aslinya ya, aslinya. Kemudian akan saya berikan DC offset ya. DC offset itu apa? DC offset itu adalah apa, tegangan ini itu berapa level DC-nya ya, level DC-nya berapa. Nah, ini akan loh, ini kalau saya berikan level DC, Anda lihat ya, ini naik turun naik turun naik turun. Oke. Nah, kalau saya berikan ini misalkan DC offsetnya adalah 0,1 volt, dia naik ya. Kemudian kalau saya nolkan ya, kemudian atau minus dia turun. Oke.
Nah, DC offset itu kita bayangkan adalah tegangan ground dari radio ya, tegangan ground dari radio atau tegangan ground dari PC gitu ya, tegangan ground dari PC ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ya ini kita akan ukur outputnya ya, kita akan ukur outputnya. Nah, outputnya ya, ini misalkan ini kan groundnya ya, groundnya misalkan ini groundnya radio lah ya. Ini sekarang saya ukur ground untuk di PC-nya misalkan ya. Nah seperti ini ya, kita lihat ya, ini adalah outputnya ya, ini adalah outputnya, dan outputnya itu fasenya ternyata fasenya terbalik ya, 180 derajat ya. Kalau kita stop ya, Anda lihat ketika ini puncak, ini ternyata dia low ya. Nah ini fasenya ternyata berubah 180 derajat. Nah untuk biar dia pas ya, saya balik aja ya, seperti ini ya. Jadi ternyata ini kalau ininya ground ya, groundnya itu di sebaliknya di sini ya, di sebaliknya bukan di sana, biar fasenya sama ya. Kemudian saya jalankan lagi. Nah ini sekarang kalau kita lihat ya, fasenya jadi sama ya, atas bawah seperti itu. Nah kemudian peran apa lagi yang berbeda ya, peran apa lagi yang berbeda, kita lihat ya, ini output ya, output baseline-nya di sini ya, baseline-nya di sini. Nah sekarang DC offsetnya akan saya naikkan ya. Nah Anda lihat ini, ketika DC offsetnya saya turunkan ya, ini turunkan ya, Anda lihat outputnya tetap sama, outputnya tidak ada perubahan ya, outputnya tidak ada perubahan ya. Kemudian kalau saya naikkan DC offset saya, misalkan di atas banget ini ya, ini juga tetap sama ya. Artinya apa? Apapun yang terjadi di sini, dia tegangannya naik turun, offsetnya levelnya itu naik turun, di sini akan tetap balance atau sama ya. Jadi kalau kita lihat di sini tetap balance gitu. Nah artinya apa? Artinya kalau sebelah trafo ini sebelah sini adalah digunakan untuk radio, di sini untuk PC, maka groundnya, kalau ground level groundnya itu berbeda tegangannya ya. Jadi ingat ya, bahwa ground itu tidak selalu 0 volt ya. Ground itu bisa berbeda tegangannya. Jadi kalau saya punya perangkat, dua perangkat, itu bisa jadi groundnya itu tegangannya beda. Jadi misalkan kalau tegangan di radio itu ketika kita mancar ya, tegangannya besar ya, itu nanti di PC itu akan ternormalisasi seperti ini, ternormalisasi. Jadi kalau misalkan ini di radio itu tinggi sekali ya tegangannya, tetapi kemudian yang keluar di dalam ke PC-nya itu jadi normal gitu. Dia nggak akan terpengaruh meskipun offsetnya ini saya seperti ini ya, dia akan tetap di sini gitu. Ya, sehingga ini sangat membantu sekali untuk menormalkan perbedaan tegangan. Jadi kalau di sini adalah PC, di sini adalah radio, di mana dua device ini ya, dua perangkat itu belum tentu ya, dan kemungkinan besar tidak sama gitu ya, tidak sama. Jadi groundnya radio dengan groundnya PC itu mesti tidak sama ya, hampir mustahil sama ya, dengan referensi ground ya, referensi tanah gitu ya, tanah artinya tanah ini beneran tanah ya, beneran tanah. Jadi kalau misalkan mau ngukur ya, misalkan Anda punya voltmeter ya, Anda ukur tuh dari tanah ya, tanah ke groundnya radio dan tanah ke groundnya PC, mesti beda gitu ya, mesti beda. Nah keberadaan ini itu akan disesuaikan dengan menggunakan ini. Nah pertanyaannya adalah bagaimana kalau saya tidak menggunakan ini? Nah Anda bisa membayangkan kalau saya tidak menggunakan ini berarti apa? Berarti level tegangan misalkan radionya adalah dia level tegangannya groundnya itu misalkan 5 volt misalkan ya, 5 volt gitu ya, 5 volt. Nah kemudian di PC itu 1 volt. Nah itu lumayan, ada arus yang mengalir ke situ ya. Lama-lama bisa PC-nya kalah gitu ya, bisa sound card-nya ada masalah dan seterusnya. Nah ini yang tidak direkomendasikan, sehingga untuk itu ya, untuk menjaga bahwa input output itu tetap terjaga stabil ya, tidak terpengaruh dari sumbernya DC-nya naik turun. Nah digunakanlah ini. Ini adalah fungsi dari trafo audio gitu ya, trafo audio. Nah ini adalah menjadi bekal kita akan membuat interface FT8.